there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Why am I still here and waiting for us to have? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duduk Sodatudjana. Saya mahasiswa dari Universitas Batu Raja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Sekarang saya di Kebun Klengkeng Batu Raja, dan di sebelah saya ini ada Bapak Karyano, salah satu pengelola Kebun Klengkeng di Batu Raja sini. Sebelumnya untuk Bapak Karyano, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu? Oh, boleh. Ya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Karyono, pengurus Kebun Klengkeng Alpha Garden di Batu Raja, Jalan Cor Batu Kuning. Nah, ini kebetulan ini saya bertemu dengan Mbak Lulu dari Unbara Batu Raja, ya, lain. Nah, silakan Mbak Lulu, apa yang mau ditanyakan kan begitu? Memang saya misalnya pengurusnya Kebun Alpha Garden gitu. Ya. Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak berbudidaya kebun klengkeng ini? Kalau dari awal penanaman saya tidak, cuma dari pembuahan. Nah, dari umuran 3 tahun itu memang saya buahkan kebun klengkeng ini. Nah, buktinya setelah saya pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat kalinya, alhamdulillah saya sangat bersyukur atas istilahnya pekerjaan saya dari pembuahan kebun klengkeng, bahkan pengurusan dari batang. Insya Allah, alhamdulillah sukses gitu. Ya. Berapa banyak jenis klengkeng yang Bapak tanam? Jumlah total keseluruhan 300 batang. Cuma ada sebagian kita bagi tanaman karena terlalu banyak, saya ganti dengan sistem tanaman alpukat, durian, dengan itu kurma gitu. Ya. Pak, kalau untuk klengkeng ini biasanya dia panennya tuh berapa lama Pak? Per bulan atau per tahun atau per minggu? Kalau masalah istilahnya panen itu tergantung oleh si pengurus tadi. Ya, sistemnya kan klengkeng itu kita buahkan, bukan buah tersendiri gitu kan. Karena ini bukan dengan artian klengkeng kayak mata lada. Kalau sistem mata lada itu memang toh walaupun nggak dibuahkan, nggak diurus, itu memang setiap bulannya kembang, bahkan nggak habis-habis. Cuma kalau sistem kayak yang saya urus ini kan termasuk jenis ito sama new kristal. Nah, jadi sistem pembuahan itu bisa kita atur. Nah, kita yang jelas itu secara 1 tahun 2 kali. Nah, 2 kali. Cuma cara pembuahan tadi supaya kita nggak mutus, istilahnya 1 tahun itu ya kita 1 bulannya kita buat 10 batang, 5 batang kan begitu. Jadi intinya yang jelas saya itu 10 batang 1 bulan. Ya, itu. Jadi supaya nggak mutus gitu kan. Bapak ini kalau sudah panen klengkeng ini dijual ke pasar atau gimana Pak? Kalau masalah untuk penjualan yang sudah saya alami selama pembuahan 4 kali, ya pendapatan juga ya alhamdulillah, bahkan istilahnya kita kalau 10 batang kalau cari istilahnya 800 kilo dapat, itu pun habis di tempat gitu Pak. Ya. Tanpa Bapak ngejual ke pasar. Iya, benar. Orang itu datang ke sini Pak, datang ya? sendiri. Nah, ya. Kira-kira sekali panen itu dapat berapa Pak untungnya? Kalau dari segi untung itu ya kemungkinan yang jelas gini Mbak ya. Bagi saya itu
kalau kita ambil per 10 batangnya, kalau kita 25 juta itu dapat, Pak. Ya, ya, itu dari 10 batang gitu loh, Pak. Ya, karena kita panen kan nggak serempak, Mbak, gitu, tiap bulannya gitu. Jadi kalau misalnya dari 25 juta, insya Allah dapat gitu, ya, ya, per 10 batang. Pak, gimana sih Pak caranya mengelola kelengkeng ini biar bisa tumbuh subur, bagus buahnya? Itu kalau Bapak sendiri. iya, iya, ya. Kalau menurut saya, semuanya tanaman itu harus istilahnya penuh kasih sayang dari kita gitu loh. Ya ibaratkan kita punya anak, kalau anak kita nggak sayang sama anak, ya belum tentu anak sayang sama kita. Iya, Jadi benar. dengan artian kita menanam itu harus kita sayang batang itu. Jadi setiap harinya kita kontrol. Kiranya kan namanya batang nggak sama. Ibaratnya itu tadi kan, ibaratnya nutrisi itu kurang. Oh batang ini kok begini. Jadi yang batang normal kita lakukan misalnya 1 bulan sekali. Nah kalau batang yang sifatnya kerdil, pertumbuhannya kurang, ya kita lakukan entah 1 bulan 2 kali, bahkan 4 kali kan begitu. Jadi harus ada perbedaan. Yang jelas saya nggak pernah menggunakan pupuk lain terkecuali pupuk organik. Organik Pak ya? Ya. Itu aja. Pak, selama Bapak berbudidaya kelengkeng ini pernah nggak Pak gagal panen atau kerugian gitu Pak? Kalau masalah dari gagal panen, Mbak ya, yang saya katakan itu kalau dari dari kita mengelolanya itu pas dari sistem pemupukan. Cuma kadang-kadang kita jangan lalai yang sistemnya untuk supaya nggak gagal panen. Itu kan yang sangat kejam lalat buah, Mbak. Itu ya lalat buah itu. Cuman itu aja. Kalau sistem masalah kerontokan buah itu insya Allah itu tergantung dari nutrisi, Mbak, ya kan gitu. Jadi yang jelas saya belum pernah merasakan masalah kegagalan panen. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, karena saya itu memang berjuang benar gitu loh, Iya. supaya jangan sampai harapan kita gagal kan gitu. Kalau untuk pupuk sendiri Bapak itu pupuknya per minggu, tiap hari atau per bulan Pak? Kalau masalah pemupukan, Mbak, saya lakukan intinya yang jelas 1 tahun sekali, Mbak. Oh, 1 tahun sekali Pak? Ya, karena sifatnya saya itu mau pemupukan itu cuma sebatas NPK, Mbak. Ya, NPK. Nah setelah itu pupuk kandang itu aja kan gitu. Jadi isinya pupuk kandang itu saya lakukan misalnya itu tergantung oleh kepuasan kita. Misalnya kita nggak merasa kurang kepuasan kita, ya kita hantam 1 tahun 2 kali misalnya. Tapi kebanyakan kalau saya itu pakai pupuk kandang 1 tahun sekali. Nah kalau masalah NPK-nya itu memang setiap membuahkan. Nah, batang berapa? Nah kan begitu. Jadi cuman saya memakai NPK. Kalau boleh tahu per kilonya berapa Pak kelengkengnya? Itu karena Mbak ya, seperti saya tuh kan namanya dari harga itu dari bos. Nah saya tinggal ngikutin bos. Nah seperti bos itu kalau sudah menjatuhkan harga sekian Pak D misalnya, itu ya saya omongkan sama si pembeli kan. Iya. Nah saya nggak bisa menentukan harga. Jadi yang jelas kalau untuk bulan 10 ini, ya bulan 9 lah dengan artian itu memang saya dikasih harga oleh bos tuh 70.000 Mbak per kilo ya. Ya karena ya semuanya udah tahu lah kemungkinan ya karena ada kenaikan BBM dari modal tahun kita. kemarin masih bisa 60 karena pupuk belum naik. Nah, sekarang pupuk Berarti kan naik. kalau pupuknya naik itu harganya naik juga Iya, Pak? iya. Dari situ. Ya karena makanya. gini ya, yang kemarin harga misalnya 100 itu sekarang bisa 125 dengan si obat tadi kan gitu Mbak ya. Berarti kan mempengaruhi juga Pak ya harga pupuk itu tadi. Oh iya. Nah, berarti kan harga jual kelengkengnya itu naik kan Pak? Iya, Kira-kira iya. pembeli itu masih banyak atau menurun Pak? Walaupun harganya naik. Ya kalau masalah si pembeli Mbak, saya rasa tergantung oleh niat beliau si pembeli kan. Nah karena saya sifatnya menjual itu
bukan harus membeli 1 kilo 70.000, bukan kan begitu. Nah, Saya minta. istilahnya keterbatasan uang tadi, beliau Iya. membawa, misalnya saya kebetulan kok bawa uang sekian Pak D, misalnya 60 atau 50, ya kita kurangin dari timbangan. Nah, kan begitu. Nggak harus beli 70.000 sekilo, kan Kak. begitu. Ya, jadi Mampunya beli 20.000 ya karena semua itu kan nggak sama sih, kan Iya. begitu. Iya, Jadi kita Pak. harus bisa meladenin gitu loh, melayani gitu loh. Ya. Kalau boleh tahu Pak, modal awal nanam kelengkeng ini berapa Pak? Kalau masalah dari itu Mbak, karena Wow. itu gini Mbak ya, itu tergantung Mbak, tergantung. Yang jelas itu dari lahan tuh ya jelas mahal kan, yang jelas kalau masalahnya lahan. Kalau masalah dari batang tuh kan, namanya batang tuh ternyata saya jual sekarang aja jual bibit, itu pun terbatas, saya buat sendiri kan, buat sendiri bibit itu 100.000 Mbak, Bibitnya Pak. satu bibitnya. Kalau untuk nanam kelengkeng ini ada nggak Pak khusus tanahnya sendiri? Dia harus di tanah yang seperti apa gitu Pak? Atau terserah? Kalau masalah dari lahan Mbak ya, kalau bagi saya petani kelengkeng kan begitu, itu nggak pandang dari lahan Mbak, cuma yang jelas itu dari perawatan kan begitu. Jadi kita harus tahu iklim kan, misalnya iklim dingin, nah kemungkinan kalau itu saya katakan tanah lebih subur Mbak, itu Mbak, subur itu. Jadi kita cara pemupukan, cara perawatan itu agak kurang, lain dengan sistem kayak iklim panas kan. Sumatera ini panas Mbak ya, bagi saya panas Sumatera ini. Jadi harus kita kuat. Nah, kuat dalam perawatan tadi. Gimana caranya supaya batang ini subur? Karena saya juga kan pekerjaan saya setiap kerja itu Mbak, setiap batang kan saya membawa ukuran pH tanah. Nah, satu misal kok batang itu kok menguning, saya ukur dengan pH tanah tadi. Oh sekian, ternyata memang tanahnya agak lembab. Nah, supaya tidak lembab bagaimana kan begitu ya. Nah, jadi kalau masalah kita perkebunan buah itu bagi saya pribadi itu nggak mengenal lahan kan begitu, tergantung oleh pengurusan kita, gitu aja intinya. Dari penanaman bagaimana, kita bikin lubang bagaimana kan begitu Mbak ya. Kan di sini kan banyak Pak ya petani-petani yang gagal gitu kan Pak. Ya. Kalau boleh tahu apa saran dan tips Bapak supaya bisa sukses seperti Bapak? Oh gitu Mbak ya. Itu tergantung yang petaninya itu petani apa Mbak. Sistemnya kan gini Mbak ya. Kayak sistem durian, istilahnya kayak kelengkeng, kayak alpukat, jeruk, mangga, tetek bengek, itu kan sifatnya kan itu kan pakai akar keras Mbak kan begitu. Nah, lain dengan sistem kayak melon, kayak semangka kan begitu, kayak kates, itu harus kita tahu kan begitu Mbak ya. Oh ya kita ngebon istilahnya seperti sistem akar keras, bahkan bertahun-tahun kan. Ya kalau kayak kelengkeng ini kan bisa mencapai 25 tahun Mbak. Lain dengan kayak melon. Nah, harus kita tahu sistem ngelolahnya kan begitu kan. Oh, yang akar itu pakai pupuk apa? Karena nama akar itu kan sejenisnya kan 3 Mbak ya. Ada akar serabut, akar yang sistemnya akar tunjang. Kalau kayak kelengkeng nggak pakai akar tunjang Mbak. Nah, cuma seperti akar melon, akar kates, akar kelapa itu hampir sama Mbak. Dia itu sifatnya akarnya itu mengandung air gitu loh. Nah, ya, jadi kalau kita hantam pakai sistem kita boleh pakai kimia, boleh, memang itu harus, kimia itu harus. Jangan kita tinggalkan pupuk kimia itu. Cuma harus kita lebih banyaknya yang kita ambil, yang kita kuatkan harus kompos dulu kan begitu. Nah, kompos itu karena sistem kayak melon, kayak cabai, kayak terong itu kalau yang saya perkuat sistem kompos Mbak, kompos pupuk kandang, nah, kan begitu. Gitu. Jadi itulah istilahnya kan. Jadi ya jelas gagal panen, apalagi ketika batang kita buah, kita salah trik istilahnya untuk memupukkan. Ya itu kan sistem panas pupuk itu Mbak, nah, kan gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak tahu di antara overdosisnya bagaimana. Oh batang umuran sekian itu sekian gram,
ya kan begitu. Jadi kalau seperti saya kan, misalnya dari satu tahun ke bawah, sebelum usia 1 tahun tanaman tuh kan saya nggak bisa pakai kimia, Mbak. Itu intinya yang jelas kita harus menguatkan vitamin. Ya, B1 vitamin batang kan begitu. Nah, setelah 1 tahun barulah kita pancing dengan kimia. Itu pun nggak harus banyak, kita harus pakai target. Misalnya 1 sendok makan per batang. Nah, setelah usia 2 tahun kita tambahin lagi 2 sendok makan per batang. Itu sistem kimia. Nah, setelah nanti masa pembuahan barulah kita kurangin kimianya, baru kita harus dengan pupuk kandang, kompos. Nah, itu apa ya, jadi awet lah gitu. Cara makannya itu awet kan gitu. Itu kalau sistem saya, Mbak. Makanya kadang-kadang petani banyak yang gagal itu yang jelas. Kalau masalah dari pupuk itu sebenarnya semuanya bagus ya, tergantung oleh kita pemakaiannya, caranya bagaimana, istilahnya sekian batang itu usia sekian perlu sekian batang itu bagaimana, kan begitu, Mbak ya. Nah, ada lagi kebanyakan kalau batang membeban buah, ya harus kita setengah perjalanan ya harus kita kasih makan lagi gitu, jangan cuma itu aja. Nah itu, Mbak, cara pengelolaan saya. Makanya saya alhamdulillah belum pernah saya dikatakan gagal panen, belum pernah. Memang sangat saya usahakan, Mbak, karena memang saya ingin meraih hasil yang baik gitu loh, Mbak. Bagi saya yang sangat berharga itu jasa petani, Mbak. Guru petani itu intinya. Yo, karena guru ya tadi, Mbak ya, namanya guru dari TK dan asuhan kecil. Bahkan petani itu tadi beras ingat, panas nggak peduli panas, ya semuanya saling menguntungkan. Jadi nggak harus kita merendahkan petani gitu. Itu harusnya dihargai. Bukan undang-undang petani. Ya pengalaman juga ya harus pakai teori. Kalau petani semua pegawainya siapa? Siapa? Petani semua yang tani siapa kan? Yang jelas itu saling membutuhkan di antara petani dengan pegawai, gitu aja lah. Bukan berarti petani itu rendah, bukan. Ya itu tadi, Mbak, kita punya duit mau beli kelengkeng, kalau nggak ada kebun kelengkeng gimana? Nah, kita kepingin makan durian, kalau nggak ada yang nanam durian ya dari mana, kan gitu loh, Mbak. Bagi saya yang sangat berharga itu jasa petani, Mbak. Guru petani itu intinya. Yo, gitu. Karena guru ya kita dibayar, namanya guru dari TK dan bahkan petani itu tadi beras ingat, panas nggak peduli panas, ya semuanya saling menguntungkan. Jadi nggak harus kita merendahkan petani gitu loh. Tapi itu haruslah dihargai kan gitu. Bukan undang-undang petani. Ya pengalaman juga ya harus pakai teori sih. Kalau petani semua pegawainya siapa? Siapa? Petani semua yang tani siapa kan? Yang jelas itu saling membutuhkan di antara petani dengan pegawai, gitu aja lah. Bukan berarti petani itu rendah, bukan. Ya itu tadi, Mbak, kita punya duit mau beli kelengkeng, kalau nggak ada kebun kelengkeng gimana? Nah, kita kepingin makan durian, kalau nggak ada yang nanam durian ya dari mana, kan gitu loh, Mbak. Untuk Bapak Karyono, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan tempatnya karena sudah bersedia dan mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak ya. Bukan petani-petani jangan sampai gagal panen gitu loh, Mbak. Ya. Karena kita caranya gitu. Kasih pengalaman gitu loh.